Tenggat 3 hari habis, Gus Yahya tak lepas kursi ketum PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya kembali menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Hal itu disampaikannya terkait risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta dirinya mundur dari ketum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya risalah itu. Jika dalam tenggat itu tidak mengundurkan diri, Syuriah akan memberhentikannya. Risalah itu ditandatangani Rais A'am PBNU Miftahul Akhyar pada 20 November 2025. Hingga hari ini Selasa 25 November 2025, tenggat waktu 3 hari itu sudah habis. Menurut Yahya, rapat harian Syuriah PBNU tak berhak memberhentikan mandataris. Rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum, mundur, memberhenti karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya, apalagi gitu. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian Syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian Syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian Syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Kiai Miftahul Akhyar, Rais A'am PBNU meminta Gus Yahya untuk mundur. Kalau tidak mau, maka dalam 3 hari berikutnya sejak tanggal 20 akan dipecat. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Nah, tadi itu jawaban dari Ketua Umum PBNU. Artinya apa? Artinya bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf tidak mau mundur dan tidak mau mengikuti perintah dari Rais A'amnya. Sampai di titik ini bahwa bisa dikatakan pengurus besar Nahdlatul Ulama pecah dan tidak mungkin bisa menjalankan lagi fungsi organisatorisnya memimpin Nahdlatul Ulama di seluruh tanah air. Karena pengambil kebijakan, tokoh kunci pengambil kebijakannya yakni Rais A'am dan Ketua Umumnya sudah terjadi perpecahan dan sudah dalam konteks fisik sudah berkelahi sebenarnya. Bagaimana mungkin kemudian
akan melahirkan sebuah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan secara resmi yang harus ditandatangani oleh Rais Am dan Ketua Umum PBNU dalam titik hari ini. Maka bisa juga dikatakan bahwa hari ini PBNU telah lumpuh. Tidak mungkin lagi untuk menjalankan roda organisasi. Karena kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan penting di PBNU mengharuskan tanda tangan kedua sosok penting ini, Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Masih ada lagi Katib Am dan Sekjen PBNU. Tapi keempat-empatnya ini sudah terpecah menjadi dua kubu. Gus Yahya Khalil Stakuf dengan Katib Am Surya, Rais Amnya dengan Sekjen, kedua kubu. Dan sudah tidak mungkin dalam kondisi seperti ini keempatnya akan duduk bersama menandatangani sebuah surat keputusan penting di Nahdlatul Ulama di level PBNU. Nah, pertanyaannya hari ini harus seperti apakah ini diselesaikan? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Apakah harus ada solusi? Kalau dibiarkan begitu saja, artinya mulai hari ini, sejak surat ancaman pemecatan itu keluar 20 November kemarin sampai pada hari Muktamar yang akan datang, awal 2027 atau mungkin akhir 2026, setahun yang akan datang. Apakah akan dibiarkan kondisi PBNU ini dalam pertempuran dan bara api yang pasti akan menimbulkan gejolak dan gonjang-ganjing kontroversi di level di bawahnya PBNU dan PCNU. Yang jelas bahwa tidak mungkin PBNU hari ini bisa melahirkan sebuah keputusan dan sebuah kebijakan. Hubungan organisatoris pengambil kebijakan di PBNU ini sudah tidak bisa bekerja lagi. Sudah tidak mungkin bekerja lagi dalam kondisi seperti ini. Ya, kecuali besok kemudian Ketua Umum PBNU dan Rais Amnya berangkulan, bersalam-salaman, menganggap tidak ada persoalan lagi, itu mungkin bisa dilanjutkan. Tapi dalam kondisi seperti ini, mungkinkah itu terjadi? Tidak sesimpel itu, Ferguson. Menurut saya tidak mungkin. Secara analisa organisasi, ini adalah konteks akan ada perang ya, perang kekuatan antara kekuatan Rais Am dengan Ketua Umum PBNU. Seperti apa hasil peperangannya? Ya, nanti kita nikmati prosesnya besok. Begitu, saudari. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan beritanya, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar tetap bisa menayangkan berita-berita yang lagi viral di masyarakat. Terima kasih telah mensupport channel Pabrik News menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Alhamdulillah, saya sebagai warga dalam NU saya sangat berharap sekali ada kebijakan dan kebijaksanaan dari para punggawa-punggawa NU itu untuk senantiasa bijak dalam bersikap, bijak dalam berbicara, sikap dalam berstatement. Nah, kami berharap berhati-hatilah dalam berstatement atau dalam menyelesaikan urusannya ini. Karena sesuatu apapun kalau berdampaknya pada sesuatu yang menjadikan ketidakharmonisan situasi di bawah ini, kasihan umatnya gitu loh.
orang hanya berebut karena porsi-porsi. Oh ya, sekali lagi di sini ya saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama. Ya tentu kita harapkan semua ikut bersabar ya, tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi, tunggu pengumuman resmi. Karena namanya Nahdlatul Ulama, maka yang memimpin adalah para ulama. Para ulama akan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada. Nah, untuk itu saya berharap ya semuanya bersabar dan tidak beropini. Beredarnya risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri karena dianggap telah melanggar konun asasi atau nilai-nilai aswaja dengan mengundang salah satu tokoh yang terkait jaringan Zionisme dalam program kaderisasi NU, membuat salah satu pengasuh pondok pesantren di Bangkalan yang juga merupakan Roi Syuriah PBNU meminta semua pihak untuk menahan diri. Memasuki deadline permintaan pengunduran diri Ketum PBNU Gus Yahya hari ini, pasca beredarnya risalah rapat harian Syuriah PBNU 3 hari yang lalu mengundang keprihatinan semua pihak termasuk Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, pengasuh pondok pesantren Ibnu Khalil yang juga salah satu Rais Syuriah PBNU. Rai Imam berharap semua pihak tetap menahan diri dan selalu mengedepankan keutuhan Jamiah Nahdlatul Ulama. Secara pribadi, Rai Imam juga tetap menghormati keputusan yang akan diambil Ketua Umum PBNU pasca adanya hasil rapat harian Syuriah PBNU yang digelar beberapa hari yang lalu. Rai Imam juga menuturkan apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan hasil rapat harian Syuriah PBNU, Ketua PBNU tidak mengundurkan diri, maka pemberhentian itu sudah ingkrah berdasarkan Perkum dan ADART hasil rapat harian Syuriah. Ini bahwa PBNU sudah menggelar rapat di jajaran Syuriah sesuai dengan Perkum dan ADART bahwa Ketua Umum Tanfidiyah ini ketika sudah diperingatkan terkait pengkaderan tertinggi di lembaga NU yang bernama AKN NU itu agar jangan berafiliasi dengan Zionis, tapi tetap kecolongan dengan masuknya Peter Berkowitz yang sempat ribut kemarin. Akhirnya jajaran Syuriah terutama Rais Am mengambil kebijakan dihentikan AKN itu. Namun ini persoalan tidak berhenti di situ. Dianggapnya Ketua Umum ini dengan mendatangkan Peter Berkowitz itu melanggar mabda khairul ummah konun asasi Nahdlatul Ulama yang bisa merusak pada marwah Jamiah. Sekali lagi, Rai Imam meminta semua pihak untuk tetap menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan permasalahan ini dapat segera selesai demi kepentingan Jamiah Nahdlatul Ulama. Muhammad Sahid, JTV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzatil bain. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok. Kemarin kita melihat polemik di dalam masalah pengunduran Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Ini polemik yang tidak sederhana karena memang menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu supaya kita tidak berkeringat, cobalah kita
check out ini ya, ada tisu, namanya tisu Pasio. Saya sudah habis 1 bungkus, murah saja, murah meriah, sangat murah, sangat saya anjurkan membeli ini. Guna untuk apa? Ya untuk seperti inilah saya contohkan, biar kelihatan lebih glowing, ada jadi mancung bangir, kelihatan lebih cool. Jelas ya, poin pentingnya adalah jangan lupa di check out. Kalau belum beli 1 pak ya beli 1 aja nggak apa-apa lah, yang penting ada yang beli gitu loh ya. Jadi hidup ini sederhana dan simpel, kita cukup usaha dan berdoa, yang lain masalah rezeki Allah Ta'ala yang menentukan. Kita tidak ikut bagi rezeki, tapi mudah-mudahan kita kebagian rezeki yang melimpah. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya, barokah rezekinya, halal manfaat barokah, turah-turah sakit gaji untuk Mekah Madinah. Allahumma di check out. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak. Gus, piye iki PBNU kok gegeran padahal podo kiai ini. Jangankan sama-sama kiai ini, wong podo-podo sahabat Kanjeng Nabi ku yo geger kok. Siapa? Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali. Iku yo sahabat terdekatnya Rasulullah. Nggak cocok pandangan politik, yo geger, perang. Artinya konflik itu ya kita tidak bisa mengontrol dan kita juga tidak tahu motifnya apa. Tapi yang jelas bagi orang seperti kita menjaga hati, bagaimana tetap takdim sama beliau-beliau. Kita anggap saja beliau mempunyai visi misi yang berbeda, thariqah manhaj yang berbeda, tapi sama-sama memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya dianggap saja dinamika dalam organisasi. Terus koyok wong awam koyok ade piye? Alas nyantai nyambut gawe kok biasane. Koyok aku ngene iki lho Medina, kolaan pasir.